wajib. Nah, tapi untuk antum ayuhal ummahat akhwat itu nak puasa sunnah wajib lapor ke laki yuk tahu. Kalau kita nak puasa sunnah besok nak qada wajib sama hukumnya lapor dulu, karena qada waktu ni masih banyak pacat. Qada gara-gara haid itu sampai bulan Sya'ban pun masih boleh. Jadi kalau besok kita nak puasa qada, kita ngomong sama laki kita, Jul, aku ni mumpung sehat, balangan nak nyawal juga, aku nak pengen kodok puasa besok. Uji laki ngomong, dah usah dulu, besok aku nak ngajak ke kondangan. Misal, sudah mundur ke puasa tadi. Apa kata laki Malik? Tapi jangan lagi, sudah kalau kau nak puasa lagi tak ada apa-apa. Bahkan laki yang Masya Allah, sudah kalau kau nak puasa, aku gewangi. Gewangi apa? Buka sama sahur ni, baik puasanya. Tak. Gewangi buka sama sahur ni. Aku gewangi, senang lah ini kita. Yang kau gewangi puasa kan. Tak apa-apa, nyenang ke dia melok buku puasa. Tapi ya maksud tadi ngewangi artinya kau puasa qada, aku puasa sitah Syawal. Lain seperti ini ikhwan, mawaddah warahmah akan muncul. Nah, tengok kita nunggu maghrib ngaji Quran. Bukan nak belum puasa ngaji Quran. Balik dari pasar jam 4, bini di dapur kontang masak. Kita ngaji Quran. Apalagi ya lihat alangkah indahnya pemandangan ini. Anak kita pun puasa galuh. Seru banget puasa sitah Syawal. Umi kita qada, anak kita betina qada juga. Kita yang lanang 3 beranak misalnya baik tidak qada sitah Syawal, ngebarengi biar buka bareng, sahur bareng, nunggu buka tadi ngaji Quran. Kan main HP, bukan nonton TV ngaji Quran kalau. Wallah alangkah indahnya rumah tangga macam itu. Ya, sudah rapi kalau barak maghrib buka takjil baik mecah ke puasa. Mayang maghrib kelanggar kalau baca. Ya, kecuali langgar masjid jauh. Mayang di rumah berjamaah tetap. Aku qada Ramadan dan sitah Syawal dan Ayyamul Bid dan Senin Kamis misal. Dapat sepaket itu lewat satu puasa. Ma'asyal ahbab rahimakumullah, usi binafsi wa iyyakum bitaqwallah. Ini sering kami sampaikan dan sering kami ulangi, terutama di saat kita masuk majelis, ulang majelis ya. Kalau puasa sitah Syawal itu sangat ditoleran. Kita tidak bisa melakukannya di awal setelah lebaran langsung tak pacak, itu masih ditoleran. Ya. Ada yang baru ambil 2 hari, ada yang baru 3 hari, sampai hari ini baru 3 hari. Kapan itu mulai? Kemarin tak pas yang 19, hari 19 baru mulai. 19 hari lewat tidak puasa dia. Masih maklum. Labas 19 masih ada sisa 10 hari. Ya. Anak baru mulai hari ni ustaz. Ambil Senin tadi Kamis. Padahal kemarin atik kondangan kata apa? Ya, ambil Senin Kamis. Ya, sudah hati-hati, tinggal 7 hari lagi ni. Ya, masih pacak ditoleran ikhwan. Tapi jangan pernah ente mentoleran terhadap diri ente, terhadap bini ente, anak ente ketika 19 hari dak maca Quran. Allah tak ada toleransi di situ. Alasan apa? Alasan apa? Moga kita nganten ke. Mari dak terselip waktu 10 menit jadilah baca Quran. Bahkan kita saat itulah baca Quran karena ada hajatan, biar selamat hajatan kita. Biar lancar urusan kita. Dah takabur lagi Ustaz, kami lagi repotnya ngurusin ini, ngurusin. Astagfirullah. Dengan maco WA, malas WA, acak baik. Nah, kalau puasa bisa ikhwan toleransi kita. Maklum. Ya jujur kami baik baru mulai puasa Ayyamul Bid. 13, 14, 15 alhamdulillah terus sampailah selesai kemarin hari Kamis. 6 hari berturut-turut. Fadl minallah, alhamdulillah. Kami dia ngakui solid nak mulai dari tanggal 2 tu solid di Palembang ni. Tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, apalagi tanggal 2 tu mungkin pacak. Coba kita umpaan, kita ada gawian. Terus juga takutnya kita lemah, muncul riak, muncul segala macam kan. Tengok orang tak puasa. Apa Ustaz? Tidak makan Ustaz. Ana lagi puasa. Masya-Allah. Senang langsung kita. Ngomong-ngomong Taiwan, bempek, macam-macam naik kawan nama tu. Ana lagi puasa, Kita takut hati kita yang gugur. Ya, kalau jasad kita masih kuat mungkin. Kita pacak, okeylah. Tapi wallahi ikhwan tak ada toleransi ya ummahat ya akhwat. Kecuali kamu akhwat, ummahat kalau maaf haid solat pedat apa-apa ya, akan dibolehkan, ngaji Quran diharamkan, solat
Tapi kita sehat walafiat. Ada uzur apa? Ada uzur apa, ikhwan? Malam lebaran justru itu disuruh mengihya'il lail itu dengan khataman Quran. Lebaran pertama baca Quran, mana tidak sempat ke? Ini sampai sekarang sudah hari ke-22, belum sempat muka Quran. Lah kitanya, wala bini kita, wala anak kita. Nangis rumah kita, ikhwan. Tangan ini tidak lagi mulia, bulan puasa mulia megang Quran. Mata ini mulia memandang tulisan Al-Quran. Begitu malam lebaran, begitu sudah lebaran, tidak lagi tersentuh di Quran. Mata tidak lagi memandang tulisan Al-Quran. Ya Allah. Umi abah kita yang sudah meninggal terutama itu. Oh, waktu puasa orang gembiranya mereka. Niat ke tak niat ke sampai pahala untuk mereka. Senang hati mereka. Apalagi kita memang niatkan, ya Allah, boleh ikhwan, niat ke, ya Allah, sepanjang hidup anak sampai anak meninggal kelak, kapanpun anak baca Quran, dimanapun anak baca Quran, hadiahnya aku hadiahkan untuk umi abahku. Ente tidak perlu niat lagi, sudah global itu. Dimanapun, kapanpun, sepanjang hidup ente bakal nyampe itu kepada orang tua kita. Nah, kita niat ke setiap baca Quran, silakan, cuma kadang-kadang kita mungkin lupa. Tapi kabar baik apapun yang kita lakukan dari ketaatan pasti nyampe kepada orang tua kita. Kita baca Quran, kita ibadah, kita melakukan segala kesolehan, ketaatan nyampe kepada orang tua kita. Begitupun na'udzubillah min dzalik, tubna ila Allah wa nastaghfirullah min dzalik. Usi wa iyyakum bittaqullah ikhwani, usi bi nafsi wa iyyakum bittaqullah, jangan pernah bermaksiat. Ya. Ya manusia kita cepat-cepat taubat kalau kita melakukan. Kenapa? Apapun kabar buruk yang anak antum lakukan, yang ummahat, ya akhwat, ya ikhwan kullukum jemain, itu pun bakal sampai kepada orang tua kita. Sampai ente buat maksiat ini, maksiat itu, sampai ke orang tua kita. Kalau masih hidup, pacak kita tutup ya, kita merantau, rumah kita di Munawar, kita di Bogor sana, gawe tak benar, boleh jadi dak kating tahu, dak kating nyampe ke sini, aman, balik ke kampung ni orang tahun kita baik itulah. Tapi minta maaf, ketika orang tua kita sudah meninggal, dak ada hijab, itu pasti sampai ke mereka, yang baik ataupun yang buruk. Nah, tentang yang buruk ini sampai Rasulullah SAW mengingatkan. Sampai Rasulullah ngomong, ala fala tu'dhu mautakum. Kata Rasul, jangan kamu sakit yang meninggal itu, kata Rasulullah. Alangkah kejamnya kita. Apalagi maaf, minta maaf kita yang waktu mi abah masih terjogok, belum pacak nyenang hati mereka, belum pacak ngembirakan hati mereka. Apalagi bahkan kita sering nyusah ke mereka. Lah sudah meninggal, kita masih terus ke gawe buruk kita. Maksiat yang kita lakukan, kedoliman kita terhadap keluarga kita, diri kita dan orang lain misalnya, itu nyampe sampai wanti-wanti Nabi, oh Nabi, ala fala tu'dhu mautakum, jangan kamu sakit yang sudah meninggal itu. Nah saat ini nih, masya Allah, siapapun abahnya sudah meninggal, gembira, apa gawe hek, gawe baik. Tapi ketika kita melakukan, menyaksikan maksiat di HP, ya kita melakukan apapun bentuk dosa itu, nyampe kepada mereka. Nangis mereka, sedih mereka. Sekarang hati-hati pula ya Pak. Kalau hari ini kita berlakukan mereka dan kita tidak peduli dengan mereka yang sudah meninggal dan kita bermaksiat terus ini, kaget tunggulah lebih tersiksa kita kaget di akhirat, di kuburan. Kalau kita meninggal, anak kita lebih dahsyat, akan berbuat lebih buruk lagi. Na'udzubillah min dzalik. Tapi kalau hari ini kita jadikan motivasi, apalagi minta maaf, aku belum pacak nyenang ke abah anak dulu. Anggaplah anak waktu abah meninggal masih kecil. Sekarang aku nak nyenang hati abah aku, nyenang hati mak aku sama aku nak berbuat segala kebaikan. Di antaranya tilawat Al-Quran tadi, ikhwan, itu yang nerangi kuburan kita, kuburan mereka. Kita maco hadiah untuk mereka, kita tetap dapat. Bukan bentuk manusia, kalau manusia menunjuk hadiah tas ini kepada orang lain, pindah milik orang, kita tidak kasih lagi sudah. Tapi kalau thawab, pahala kebajikan, kebaikan, perbuatan yang baik ini, kita tetap dapat, walaupun pahala itu kita tunjukkan kepada mereka yang sudah wafat. Bahkan ya sebagian orang mengatakan tuh masih hidup pun dapat juga. Tuh masih hidup pun masih dapat juga kalau kita niatkan pahala untuk mereka. Nah, sekali lagi ikhwan rahimakumullah, ya ummahat, ya khubabat, ya akhwat, ya habaib, ya ikhwan, kafan, cukup. Jangan tertipu oleh setan. Yang sudah habis tanggung kagetlah, insyaallah awal Zulqa'dah. Masih ada sisa 9 hari nak mulai kurang apa nak nunggu awal bulannya. Itu taswif, tipu daya syaitan. Cukuplah kita malu sama Allah. Allah tak pernah putus tunjuk rezeki sama kita. Tapi ngapa kita putuskan macam kalam Allah? Allah tak pernah putus nunjuk rezeki, bukan cuma duit rezeki itu. Pacak ngomong, pacak nengok, pacak nyengok, pacak duduk nyantai macam ini.
Nafas yang beribu kali kita cakap itu nikmat min Allah. Allah tak pernah putus nikmat dari kita. Tapi kenapa kita putuskan ketaatan kita dalam segi macam kalam Allah? Putus. Dan maaf ikhwan, a'udzubillah min dzalik, minta maaf. Dan kita biasa-biasa begini. Aku tak baca Quran, bini aku tak baca Quran, macam ni sekarang anak sudah nyampaikan ini. Ya, kami cuma bisa nyampaikan. Na'udzubillah minkum bila amalin wa nastaghfirullah min dzalik. Habis ini balik di sini biasa-biasa baik. Ubati bahayanya itu keadaan. Sadar kita, bini kita, anak kita, semua yang di rumah kita dah ada yang baca Quran. Semenjak bahkan bukan pas malam lebaran baik, 4-5 hari sebelum lebaran sudah ada lagi baca Quran. Apa? Sibuk nyambut lebaran. Sampai hari ini. Dan kita nyantai-nyantai baik ikhwan, biasa-biasa baik. Mengerikan ikhwan. Allah mengerikan. Takut kita ni terhijab. Mahrum. Artinya sudah tak dipedulikan oleh Allah. Nak maco, tak maco. Sudah, aku tak pula betul. Seakan-akan kalau manusia A'udzubillah min dzalik. Mari ummahat, akhwat, ahbabat, hadirin Allah. Masih ingat kapan terakhir baca kemarin sampai surah Toha ayat 16? Buka lagi, lanjut. Awal lagi dimulai dari Toha awal baca. Nak lanjut dari 17 silahkan. Lupa Ustaz, sudah kami Ustaz terakhir baca di mana Quran. Sudah buka lagi dari Alif Lam Mim. Apa salahnya? Kadang-kadang ini ada sifat manusia. Lagi ingat dulu, belum ingat. Besok sampai besok masih ingat dulu, belum ingat dulu. Sampai lihat berapa hari. Apa pelit sama Allah? Karena hakikatnya untuk kita ikhwan. Ini kadang-kadang sifat kita kemarin baca Quran. Pas kita baca Quran lupa alamat tanda. Hanya kita ulang mungkin dari sini. Kita mulai Toha surah ayat 16. Pas kita sudah mulai baca ayat 17 apa? Oh, sudah aku baca kalau. Pecah ada nyesel. Oh ya Allah, selesai surah Toha. Subhanallah, ya Allah, apa macam itu? Astagfirullah. Padahal ikhwan, orang yang soleh, yang hati yang baik, ma yashba bi tilawatil Quran, tak pernah ngasuh kenyang dengan baca Quran. Bahkan kal atishil atish, ketika orang yang kehausan, pengen nambah lagi, macam kita minum banyu laut, nambah haus, pengen nambah lagi. Sebenarnya ya ikhwan, nasihat ya Rabb untuk anda dan untuk kita gagal, minta maaf ya. Cukuplah kita ni ngasuh malu sama Allah dan merasa rugi karena cuma bisa baca Quran, tak faham apa isi Quran. Itu sudah cukuplah. Ya kami walaupun jika kamu ustaz pernah mondok, belum bisa memahami isi Quran. Jangankan nak memahami apa tujuan, makna segala macam. Ngerti kita kadang-kadang masih agak bingung. Tak semua ayat Quran kita langsung bisa memahami. Ya. Nah, cukuplah sudah kita ini tidak paham Quran. Baca Quran jangan sampai tidak. Paham tak paham. Ini sudah kita sering sampaikan. Yang penting tajwid jalankan, makhraj benar, adab pasang dengan baik, niat solehah. Ya tu. Karena memang banyak ayat Al-Quran itu menunjuk kita ikra watlu ayat. Suruh baca. Paham tak paham. Cukuplah mithli wa mithlakum ya akhwani, seperti ana dan antum, kita tak paham Quran sesuatu yang sudah menyedihkan, memalukan. Sehingga kita cuma baca bengonyol, tidak ada tadabbur. Jangan sampai tidak baca Quran pun tak kita baca. Ya ikhwan ya akhwati rahimani rahimakumullah. Sekarang bangkitlah kita. Ya, kalau masalah
Karena tidak ketemu Ramadan, sakit kapal, sakit semenjak Ramadan. Tidak baca ibadah, tidak baca puasa, nangis dia sedih. Ternyata Ramadan pun bersedih dan menangis ketika mendapatkan orang-orang yang ahli ibadah, orang-orang soleh. Datang Ramadan tidak. Kemudian sikap lagi yang kami perlu ingatkan ikhwan, yang banyak kita melalaikan juga, dan mungkin kalau kita nak survei di majlis ini, Mahat juga di bawah sana, kalau muncul siapa yang masih terus solat witir. Ada yang Ustaz kami terakhir ya waktu Ramadan itulah, itu be yang malam lebaran, maaf kalau kacik terawih tak solat witir lagi kami. Padahal witir itu sunnah sepanjang tahun, bahkan sepanjang hidup ikhwan. Kalau memang antum atau ana nastaghfirullah, kita diampuni Allah, bukan dosa memang, tapi maaf ikhwan, bagi orang-orang soleh meninggalkan satu sunnah Nabi tanpa uzur itu seakan-akan meninggalkan sesuatu yang wajib buat mereka. Solat witir dari akhir Ramadan atau malam lebaran atau hari lebaran sampai detik ini, inti sudah lepas al-lailah, malam ini jangan tunggu kaget, jangan nunggu kaget, malam ini ana harus solat witir. Mak manusia inti bikinlah, mak manusia inti tidak lupa solat witir. Tak mampu dijadikan qiyamul lail, lakukan pada solat ba'diyatul isya. Atau kita nak nutup, mungkin takut kita riak segala macam, misal kita terlalu lemah, okeylah, habis solat isya dilanggar di masjid, solat ba'diyah, witirnya di rumah, sebelum tidur solat witir 3 rakaat jadilah ikhwan. Bikinlah Rasulullah tersenyum, biar jadi keladi kita lebih dikenal oleh Rasulullah. Bukankah Rasulullah sudah menjanjikan untuk kita semua, man ahya sunnati faqad ahabbani. Apa kita tidak senang, tidak gembira, tidak bangga kalau kita cinta ni diakui oleh Nabi Muhammad? Kalau mengaku cinta semua kita ikhwan, tapi diakui cintanya kita Nabi Muhammad. Si fulan tu nak cinta sama anak, Masya Allah, gembiranya kita. Nabi ngomong, ya, seperti yang pernah kami gambarkan ikhwan, seandainya ya antum datang kepada guru kami, misalnya Abu Yanagi atau Umar Hafid atau siapa guru-guru kami pernah kami duduk, lalu dia nanya, kamu dari mana? Di Palembang. Oh Masya Allah, anak punya murid di Palembang tu, Muhammad Suki bin Ali bin Syahab, itu murid anak. Dia kira Allah nanti datang yang cerita ke sana, Ustaz Masya Allah antum disebut oleh guru antum, dan dia mengakui antum murid antum murid dia. Mungkin kalau anak punya duit, apa nunjuk ke inti, apa guru mengakui itu sebagai murid. Kalau ngaku murid beliau banyak, bahkan yang duduk di majlis ngaku murid Ustaz Fulan, yang lewat media pun ngaku murid. Ya, ada yang cuma ketemu di hall sekali berfoto bareng ngaku murid, banyak itu. Ya, tapi kalau sudah guru yang ngaku itu murid anak, Allah, Masya Allah, tersanjung ketemu dia ikhwan. Nah Rasulullah ngakui cinta, itu pun cinta aku kata Nabi. Man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana Allah ma'i fil jannah. Tidak kepengen ikhwan, kita ni sudah masuk tembus 40-50, tak pernah mimpi Rasulullah. Jazak potongan kayu yang cerita ini sangat masyhur, yang sering dan selalu dipakai Nabi untuk yattaqi, bersandar ketika beliau menyampaikan ceramah. Baru terpisah, belum dibuang, terpisah dari Rasulullah, masih nengok Nabi, masih dijenguk oleh Nabi, biasa dipakai, tidak dipakai oleh Nabi. Itu nangisnya sampai terisa-isa, sampai jadi mukjizat buat Rasulullah, bahkan karamah buat sahabat, karena sahabat pun mendengar tangisan itu, tak kuat dia terpisah sama Nabi. Ini yang sudah ketemu Nabi hidup sama benda mati, tak punya nyawa, tak punya hati, tapi beda perkara mereka dengan Rasulullah. Terpisah macam itu, nangis. Lalu ikhwan, maaf, ini nasihat untuk di kami, untuk semua, astagfirullah min qalbil amalin. Lalu antum lihat bagaimana perilaku Rasulullah kepada Jazza, yang dia nangis karena terpisah dengan Rasulullah. Itu didatang oleh Nabi, dipeluk oleh Rasulullah, Sekarang kita belum dapat fase pertamanya, rindu dekat sama Nabi itu belum kita miliki. Mak mana Nabi nak datang, tu Jazza no, sampai dipeluk Nabi, depok je kita, biar dia diam.
Mari ikhwan, ya, hampir bisa dibilang semua apa yang kita lakukan di Ramadan itu bisa kita lanjutkan di luar Ramadan, kecuali sikap salat tarawih. Insyaallah, mudah-mudahan. Ya, ini pertemuan ini bagi kita termotivasi untuk mengambil kembali bagian yang hilang dari diri kita, dari kebaikan-kebaikan, terutama tadi tilawatul Quran, ya, kemudian salat witir dan macam-macam yang lainnya. Banyak sekali. Ini kita tidak bahas apa yang kita telah dapat dari keburukan dan maksiat yang tadinya tidak kita lakukan di bulan Ramadan, sekarang dari luar Ramadan, lebaran sampai hari ini terus kita gawe. Na'udzubillah min dzalik. Apalagi maksiat lewat HP. Bulan puasa, astagfirullah, puasa. Lewat puasa buka. Ngeri begini. Gambar maksiat ini tidak perlu mencari. Kamu lebih paham dari saya. Tak perlu dicari, datang dewek. Ini ada buka cerita, ya, dari Hana punya Harim. Anda buka cerita biar kamu tahu dahsyat. Yang mendapat uangnya tidak ada ngaso makman. Ustazah Sida anak punya Harim, Ustazah Badia nyari hal yang sangat baik, nyari dalil dari hadis-hadis Rasulullah lewat HP, dapat. Begitu sedang menikmati ini, tekun muncul iblis itu. Muncul apa? Dihapus, tidak baca-baca sampai Ustazah lepas ke HP. Dahsyat. Kamu ngalami itu, sedang mendengar ceramah Habib pula, plak muncul. Bukan cuma iklan-iklan itu tidak pula vulgar. Iblis ngerian sampai takut tahu Ustazah. Sampai ngepas ke HP. Tak baca dimatikan, baca dihapus. Subhanallah. Ya, paling mudah-mudah bunga itu besok nyari dia sekali dia datang. Apalagi kalau sudah na'udzubillah lewat, ya kamu lebih paham lah. Facebook, YouTube, sekali klik sikap beres 100 muncul, ketik lagi 100 lagi 1000, udah nasalafiyah. Nyingok yang haram itu bukan haram buat budak bujang bayi, yang tua bangkol, yang bercucung, bercicit pun tetap haram hukumnya. Haram bukan hanya di bulan puasa, luar puasa pun juga haram. Wallahu a'lam bissawab. Masyaallah habaib wa barakatuh hadirin rahimakumullah. Minta maaf, ya mungkin untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Minal aidil fazin, minta maaf lahir batin. Mudah-mudahan kita diberikan Allah perlindungan sepanjang Syawal sampai ketemu Ramadan, jauhkan dari barat musibah, jauhkan dari hal-hal yang menjauhkan dari Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa ma qarraba ilayhima min qawlin wa fi'lin wa niyatin i'tiqad, wa na'udzubika min sakhatika wan nar wa ma qarraba ilayhi min qawlin wa fi'lin wa niyatin i'tiqad. Mudah-mudahan Allah sehatkan kita dan majlis-majlis kita hidupkan semua kembali insyaallah taala. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbana tarafna bi annana wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alayna tawba tansir kulli hawba wastur lana al-awrati wa amin al-rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sa'ir wa kullu dhi mahabbah aw jiratin aw sohbah wal muslimina ajma' amin asma fadlan wa judan man nabik del mustafa rasuli nahda bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi addal habib wa alihi wa sahbihi idadatun sisabbi walhamdulillahi bil badi wa tanal fatih sallallahu alaihi wasallam Nabi wa sallallahu alaihi wasallam Allah Rasulullah Abdul Rahman bin Nawar وأوصل بالرسالة على جهة كلهم بيت الماء إلى أرواح والدين والخاصة على المسلمين عامة
ولا الشفاء مثل الداء ولا السقام ولا خصوصا الوالدة الهدية سواء يدرس بالشعب وشيخنا الحبيب محمد بن الشيخ بكر لساني وأخينا الأستاذ عمر رفيق بن علي بن أحمد محمد أبوه محمد وكل من أوصانا بالشفاء من الله صلى الله عليه وسلم ويشفيهم شفاء عجيب شفاء صلى الله عليه وسلم رزقنا تقوى الاستقامة والصفات في خدمة العبد إلى حضرة النبي فاتحة بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب لنا من لدنك تواب رحيم بنا وارحمنا وتغفر لنا وانصرنا على القوم برحمتك يا ارحم الراحمين صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. تقبل